Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat buat kalian yang telah berhasil naik kelas di kelas 2. Dan selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang konsep HAM dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk persesinya nanti Ibu akan kasih link di deskripsi di bawah. Terus untuk pembelajaran minggu kemarin karena ada miskomunikasi, jadi mohon maaf. Untuk minggu kemarin Ibu hanya kasih kalian presensi saja. Dan ini adalah video pertama kita, pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang konsep HAM dalam perspektif Pancasila. Indikatornya yaitu menjelaskan konsep hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dengan tepat. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi jaminan atas hak-hak asasi manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apa sih HAM itu? Yang kedua, jelaskan macam-macam HAM di Indonesia. Dan jelaskan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Bagaimana HAM menurut perspektif Pancasila? Mari kita bahas satu demi satu. Oke, hak asasi manusia bersumber dari Tuhan untuk semua manusia dan dilindungi oleh negara melalui perundangan HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen yang mengatur tentang hak dan kewajiban, dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak dasar, hak, dan kewajiban. Dan hak asasi manusia itu diawasi oleh Komnas HAM melalui Piagam HAM. Nah, apakah hak dan kewajiban itu? Hak itu sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung ke kita. Kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Pengertian hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Seperangkat hak yang melekat pada manusia untuk makhluk dari makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, dan negara hukum pemerintah dan setiap orang. Macam-macam HAM. Macam-macam HAM di sini ada pribadi, personal right, yaitu hak kemerdekaan, menyatakan pendapat, memeluk agama, dan yang lainnya. Politik, hak untuk diakui sebagai warga negara, misalnya hak memilih dan dipilih, berserikat, dan berkumpul. Hak ekonomi, property rights, hak mendapat santunan, pensiun, pengembangan, kebudayaan, dan berekspresi. Sosial budaya, hak mendapat santunan, pensiun, mengembangkan kebudayaan, berekspresi. Dan selanjutnya mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, yaitu contohnya mendapat pelayanan dan perlindungan hukum, hak yang sama dalam proses hukum.
mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya, perlakuan yang sama dalam proses hukum baik penyidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Untuk prinsip-prinsip HAM, yaitu universal, tidak dapat dilepaskan, tidak dapat dipisahkan, harmoni, partikularitas. Nah, universal itu adalah prinsip tertinggi HAM berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang itu berada. Dan untuk tidak dapat dilepaskan, maksudnya tidak dapat dilepas dan mencabut hak asasi orang lain. Tidak dapat dipisahkan yaitu maksudnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan bersifat inheren atau menyatu. Harmoni, ada keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif masyarakat. Dan untuk partikularitas, kekhususan nasional dan regional serta latar belakang sejarah, budaya, dan agama sesuatu yang penting dalam menjadi pertimbangan. Nah, dalam HAM, dalam perspektif Pancasila, konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan, yang pertama, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sejak ia hidup dan harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Yang kedua, macam-macam HAM, hak pribadi, politik, ekonomi, sosbud, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan tata pemerintahan. Dan yang ketiga, prinsip HAM, yaitu universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dilepaskan, harmoni, dan partikularitas. Keempat, HAM dalam perspektif Pancasila bertumpu pada sila kedua Pancasila dalam kesatuan dengan. Nah, setelah mempelajari tentang konsep HAM dalam perspektif Pancasila, mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, boleh langsung saja di Google Classroom ya. Jangan lupa bersensi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.